Intifada meningkat, kelompok perlawanan baru Palestina berdiri di tepi barat Israel, berwaspadalah. Pusat Informasi Palestina pada hari Jumat 5 Mei 2023 melaporkan pembentukan batalion baru di Ramallah dengan nama Batalion Jalazon. Di sisi lain, laporan menunjukkan bahwa para pejuang perlawanan Palestina menembaki pemukim Zionis di desa Sufa yang terletak di sebelah tenggara Tulkarem. Selama beberapa hari terakhir, kelompok perlawanan Palestina menanggapi kesyahidan Syekh Kadir Adnan, salah satu pemimpin senior gerakan Jihad Islam Palestina, menyerukan intensifkan segala bentuk perlawanan di tepi barat. Hal ini membuat repot Israel karena pada malam sebelumnya tembakan roket dan rudal dihujankan ke daerah pemukiman Israel dan juga ke area fasilitas militer milik Israel. Sejalan dengan itu, gerakan Hamas dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa bangsa Palestina tidak akan terus melanjutkan perlawanan terhadap kejahatan rezim Zionis. Gerakan Jihad Islam Palestina juga memperingatkan eskalasi tindakan rezim Zionis dan menyatakan rezim Zionis tidak dapat menciptakan keamanan bagi diri mereka sendiri dengan menumpahkan darah warga Palestina, dan kejahatan mereka akan menimbulkan kemarahan dan intifada di segala bidang. Ini ke awal dari meletusnya intifada ketiga, karena salah satu petinggi dan pejuang Jihad Islam Palestina dan juga Hamas telah memperingatkan jika meletusnya intifada ketiga bisa menghancurkan pertahanan Israel kapanpun. Jihad Islam dan Hizbullah persatukan kekuatan balas serangan Israel yang terus ganggu Palestina. Gempar, pasukan Israel makin tidak tahu diri dengan menyerang tempat ibadah dan situs-situs suci lainnya. Hal ini membuat pasukan Hizbullah dan pasukan Jihad Islam Palestina berkoordinasi bersatu padu, menyatukan kekuatan dan menyerang beberapa fasilitas militer Zionis dan juga menyerang para tentara di pemukiman ilegal. Tidak hanya itu saja, diketahui baru-baru ini pasukan JIP juga mengepung ratusan tentara Ukraina yang berjaga di perbatasan hingga aksi baku tempurnya pecah. Di sisi lain, menanggapi ancaman berulang kali rezim Zionis untuk menjalankan kebijakan pembunuhan para komandan perlawanan Palestina menyusul kekalahan tentara Zionis di lapangan, Jihad Islam Palestina menjalin koordinasi dengan Hizbullah Lebanon. Walid Al-Katiti, anggota Biro Politik Jihad Islam Palestina, hari Rabu mengatakan perlawanan memiliki pilihan untuk mengantisipasi kemungkinan pembunuhan dan bersatu melawan rezim Zionis. Perlawanan hari ini berbeda dengan masa lalu. Kebodohan Israel yang dilakukan Netanyahu membuatnya tidak melihat kenyataan, ujar Al-Katati. Sebelumnya, sumber Palestina menunjukkan kesiapan penuh pasukan perlawanan di jalur Gaza dan menekankan bahwa tanggapan para pejuang terhadap kebijakan pembunuhan para pemimpin perlawanan akan komprehensif dan sangat menyakitkan bagi rezim Zionis. Beberapa sumber Palestina mengumumkan bahwa semua cabang militer perlawanan Palestina di jalur Gaza dalam keadaan siaga penuh, sebab rezim Zionis mungkin akan melakukan operasi pembunuhan para pemimpin Palestina. Mengejutkan,
Tokoh Fatah meninggal di penjara Israel. Palestina geram. Ribuan pengikut dan pasukan Palestina kepung tentara Zionis. Hubungan politik Palestina dan Israel berpotensi memanas jelang awal tahun 2023 ini. Salah satu tokoh pemimpin dari Partai Fatah dilaporkan meninggal di penjara Israel. Tokoh itu adalah Nasser Abu Hamid yang berusia 51 tahun. Salah satu pendiri Brigade Martir Al-Aqsa, ia dipenjara di Israel dengan vonis seumur hidup. Berdasarkan laporan media Israel Haaretz, pada Selasa kemarin Nasser Abu Hamid meninggal dunia karena kanker paru-paru. Akan tetapi pihak Palestina menyebut Israel tidak memberikan pelayanan medis yang layak kepada Nasser Abu Hamid. Presiden Mahmud Abbas yang berasal dari Partai Fatah turut berduka atas kematian tersebut. Protes berupa mogok kerja juga dilakukan untuk protes kematian Abu Hamid. Hal itu turut dilakukan penjaga penjara Israel yang melakukan mogok makan. Abu Hamid terkena 7 vonis penjara seumur hidup karena tidak pidana. Ia ditahan pada tahun 2002. Abu Hamid dianggap sebagai orang dekat Marwan Barghouti, tokoh pemimpin Fatah. Sebelum meninggal, ia sempat ditransfer ke Pusat Medis Samir pada Senin, 19 Desember 2022. Namun kondisinya sudah memburuk. Administrasi penjara Palestina menuduh Israel melakukan kejahatan karena tak memberikan pelayanan kesehatan dan melanggar hukum internasional. Pelayanan penjara Israel membantah dan berkata Abu Hamid telah dirawat oleh staf medis penjara serta pihak eksternal. Palestine Liberation Organization atau PLO menuntut agar Israel menyerahkan jenazah Abu Hamid agar kembali ke Palestina. Sementara Perdana Menteri Palestina Mahmoud Saleh meminta Palang Merah dan organisasi HAM internasional agar terlibat untuk membebaskan narapidana Palestina yang sakit. Hal ini membuat geram pasukan dan para pengikut dari Fatah dan juga perlawanan lainnya turun gunung menuju penjara-penjara Israel yang berisi banyak warga Palestina. Pengepungan ini membuat pihak Israel waspada karena bisa menimbulkan kerusuhan yang semakin dalam.